Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tadbita Titin Suharyanto. Saya adalah dosen Teknik Industri Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Saya menempuh pendidikan S1 pada bidang ilmu teknik industri di Institut Teknologi 10 November Surabaya. Kemudian, saya melanjutkan pendidikan S2 pada bidang ilmu Mechanical and Materials Engineering di Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai pelaksanaan salah satu mata kuliah kurikulum inti teknik industri, yaitu analisis biaya. Sebelum itu, saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah analisis biaya. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS dan diberikan pada semester 3. Mata kuliah ini termasuk dalam rumpun social science. Kurikulum yang digunakan adalah Outcome Based Education, OBE, atau pendidikan berbasis luaran, di mana pembelajaran dan penilaian secara eksplisit dirancang untuk memastikan pencapaian dan penguasaan hasil belajar yang telah ditentukan. Capaian pembelajaran lulusan yang ingin dicapai dalam mata kuliah ini adalah mampu merumuskan solusi dan merancang sistem terintegrasi untuk menyelesaikan masalah rekayasa kompleks dengan menguasai prinsip, teknik perancangan, dan komunikasi teknik sesuai standar teknis dengan mempertimbangkan kendala praktis seperti kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan masyarakat, serta faktor global, budaya, sosial, lingkungan, dan ekonomi. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah yang ingin dicapai adalah mampu membaca laporan keuangan dan mengidentifikasi, menentukan alokasi, dan melakukan kalkulasi biaya untuk perencanaan dan pengendalian. Oleh karena itu, mata kuliah ini mencakup memahami proses akuntansi, membuat laporan keuangan, memahami konsep biaya, biaya langsung dan tidak langsung, melakukan kalkulasi biaya pesanan dan biaya proses, melakukan kalkulasi biaya produk sampingan dan produk gabungan, dan melakukan analisis titik impas. Mata kuliah ini dilakukan berpusat pada mahasiswa, di mana dosen berperan untuk memfasilitasi pembelajaran mahasiswa dan memotivasi mahasiswa untuk partisipasi aktif di setiap pertemuan. Latihan-latihan soal dan studi kasus atau case-based learning juga diberikan untuk menambah pemahaman mahasiswa tentang teori-teori dalam analisis biaya. Proses penilaian dilakukan dengan assessment, observasi keaktifan mahasiswa, tes tertulis dalam ujian kompetensi UTS dan UAS, serta tugas sesuai dengan bobot dan rubrik yang telah disediakan. Pada pertemuan pertama, kontrak belajar akan disampaikan kepada mahasiswa yang berisi ketercapaian CPL dan CPMK, hasil asesmen yang direncanakan dan disepakati. Hasil penilaian akan diinformasikan secara terbuka kepada mahasiswa dan dapat diakses di portal akademik. Mahasiswa juga diberikan kesempatan mengulang jika nilai yang diperoleh di bawah B. Referensi yang digunakan pada mata kuliah ini adalah buku akuntansi biaya karya Mulyadi, buku manajemen biaya karya Ploger, dan buku managerial accounting karya Ronald Chilton. Referensi pendukung yang digunakan pada mata kuliah antara lain artikel-artikel jurnal terindeks Sinta 3 yang ditulis oleh dosen pengampu, seperti metode full costing sebagai dasar penentuan harga produk kreasi sampah ekobrik, dan Implementation of Life Cycle Assessment and Life Cycle Cost on Particle Board Wood Furniture Industry in Yogyakarta. Demikian deskripsi singkat mata kuliah analisis biaya. Selanjutnya akan saya sampaikan video perkuliahan saya pada mata kuliah analisis biaya yang diselenggarakan secara offline di dalam kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Gimana kabarnya? Sudah makan belum? Belum, kasihan banget. Tapi udah belajar kan ya? Oke ya teman-teman, sebelum kita mulai, kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita buka dengan bacaan Al-Quran, surat Al-Kafirun. Bareng-bareng ya.
ada yang namanya insentif, ya kan? Ya. Nah, insentif itu artinya apa? Bonus. Kenapa dia diberi bonus? Karena dia melebihi dari output produksi targetnya. Nah, karena dia melebihi target, maka dia diberikan insentif, kan gitu ya, teman-teman ya. Caranya ada dua cara, ya kan ya? Insentif ya, cara memberikan insentif ada dua cara. Yang pertama metodenya apa? Metode jam minimum, sama metode apa satu lagi? Satu lagi metode Taylor. Ada yang masih ingat yang metode jam minimum itu kayak gimana? Sekarang ke biaya overhead ini, teman-teman, hari ini ya. Nah, biaya overhead ini kan banyak sekali ya jenis-jenisnya. Nah, tapi hari ini kita belajar konsepnya, terus teman-teman langsung lihat dari contoh soalnya aja langsung, pasti langsung mudeng gitu. Biaya dihubungkan dengan volume produksi. Biaya jika dihubungkan dengan volume produksi. Ada 3 jenis, apa aja? Masih ingat nggak? Fixed cost, ya kan? Variable cost, sama semi cost. Nah, dikatakan fixed cost, kenapa? Karena dia tetap. Kenapa tetap? Tetap berdasarkan apa? Tetap pernah. Biayanya tidak berubah-ubah meskipun output produksinya berubah-ubah ya, biaya tetap gitu ya. Oke, kalau variable cost berarti gimana? Kebalikannya dari fixed cost. Dia akan berubah sebanding dengan banyaknya output produksi, kan gitu ya, teman-teman ya. Nah, kalau digambarkan grafiknya kan gini ya. Ini output produksinya, ya kan? Kemudian ini apanya? Cost-nya ya. Nah, berarti kalau fixed cost gimana gambarnya? Urus saja ya. Nah, fixed cost ya. Gini kan ya, fixed cost ya. Mau berapapun outputnya, ya segini aja, gitu kan ya, fixed cost. Kalau variable cost, nah, berarti dia naik ya. Dia semakin banyak berdasarkan outputnya. Kalau outputnya naik ya, dia akan naik terus ya, variable cost. Kok di sini guys? Salah guys. Nah, di sini ya. Nah, gini ya. Nah, baru kalau total cost, nah baru nanti di sini ya. Itu total cost. Total cost berarti kan fixed cost ditambah variable cost, kan gitu ya, teman-teman ya. Nah, sekarang kita bahasnya biaya overhead. Oke, dilihat dari sifatnya, berarti biaya overhead ini termasuk fixed cost apa variable cost, teman-teman? Variable cost. Biaya overhead dilihat dari sifatnya ini loh. Biaya overhead nih, biaya bahan baku tidak langsung, biaya tenaga kerja tidak langsung. Biaya overhead itu masuk ke mana? Kira-kira. Kenapa masuk ke fixed cost? Kalau biaya overhead itu ya, paling mudahnya ya biaya bahan baku tidak langsung, biaya tenaga kerja tidak langsung seperti tadi gaji satpam, gaji manajer, nah ya kan ya, lain-lain. Nah, itu berarti biaya overhead ini secara umum dia bisa dikategorikan sebagai fixed cost ini ya, teman-teman ya. Jadi dia tidak begitu terpengaruh ya dengan output produksinya gitu. Dia relatif stabil gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana cara menghitung biaya overhead jika dalam satu perusahaan atau pabrik itu dia memproduksi banyak barang? Gitu kan ya. Misal keluar nih biaya listrik sebulan 1 juta gitu ya. Tapi pabriknya punya 5 produk gitu. Gimana cara ngitungnya? Dia punya produk A, B, C dengan spesifikasinya beda-beda. Nah, terus kita gimana cara membebankan biaya overheadnya itu tadi? Gimana caranya? Nah, ini ya, pakai cara ini ya. Kita lihat contoh soalnya ya. Dan kenapa senyum-senyum nih kalian ini? Nah, ini ya, biaya overhead ya, ada biaya bahan baku tidak langsung, biaya tenaga kerja tidak langsung, nah biaya pengeluaran tidak langsung. Contohnya apa? Misalkan bahan baku tidak langsung itu ya. Kalau tenaga kerja tidak langsung kan tadi kayak satpam, cleaning service gitu ya. Apa kalau bahan baku tidak langsung itu? Nah, nanti coba teman-teman cari ya. Nah, jadi dia tidak pengaruh terhadap output produksi gitu ya. Kalau bahan baku tidak langsung itu, dia diperlukan. Nah, tapi dia biayanya tidak meningkat seiring dengan pertambahan output. Apa itu? Hah? Apa? Keperluan apa?
kantor. Oh iya, bisa itu ya, kertas, alat tulis kantor gitu ya. Nah, gitu juga bisanya. Kayak misalkan di handphone teman-teman ya, yang menjadi biaya bahan baku langsung apa kira-kira? Komponen-komponen di dalamnya ya kan ya, part-partnya ya kan, casingnya, keyboardnya gitu kan ya teman-teman. Terus biaya tenaga kerjanya ya, biaya tenaga kerja langsung itu kan masuk ke ongkos dasarnya. Lah yang di luar daripada itu berarti semuanya masuk ke overhead. Ya, biaya manajernya, biaya customer service-nya, biaya listrik air di kantor gitu ya, biaya asuransi itu semuanya masuk ke overhead. Jadi yang bukan overhead ya cuma dua itulah. Ya, biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung. Dah, sisanya tuh mesti akan masuk ke overhead. Rumah satu, ya biaya bahan baku langsungnya sekian, biaya tenaga kerja langsungnya sekian gitu ya teman-teman ya. Sudah ada rinciannya gitu ya, bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Nah, mereka juga mengalokasikan 90.000 untuk biaya overhead. Nah, biaya overhead itu meliputi gaji supervisor dan biaya bahan baku tidak langsung. Nah, pertanyaannya, gimana cara mengalokasikannya? Kalau ada 3 jenis tipe rumah seperti ini. Nah, gimana teman-teman? Nanti gimana cara teradil nih menentukan biaya overhead? Gimana coba? Disesuaikan dengan bahan bakunya sama? Oke, boleh nggak kita itu mengalokasikan biaya overhead berdasarkan bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung? Jadi kita asumsikan bahwa yang biaya bahan baku langsung dan tenaga kerja langsungnya paling besar, dialah yang overheadnya paling besar. Karena kan kalau rumahnya semakin gede, berarti dia perlu bahan baku tidak langsung semakin banyak dan perlu pengawasan lebih ya kan ya? Supervisornya lebih banyak mengawasi yang rumah yang sultan itu tadi kan ya? Jadi gimana cara ngitungnya overhead cost ini? Biaya overhead dialokasikan sesuai dengan biaya overhead dialokasikan berdasarkan apa? Berdasarkan bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung gitu kan ya? BTKL. Nah, berarti pertama-tama kita harus cari apa dulu teman-teman? Jawab langsung aja ya, jawab. Kita ngitung apa dulu nih? Pertama, total ongkos dasar atau direct cost ya ini ya. Direct. Berapa teman-teman yang rumah satu berapa total? 350 ditambah 200 ya. Ditambah 150. Ini kita asumsinya bahwa yang paling besar bahan baku langsung dan tenaga kerja langsungnya berarti dia yang biaya overheadnya paling besar. Berarti kalau kita mau ngitung biaya overhead rumah satu gimana? Gimana? 350 gini kan ya? Dibagi 100 dikali dengan 90.000. Nah, gini ya, berapa nih? Cepat hitung, ayo. 45. Berapa? 45.000. Oh, ini lihat sendiri ya. 50%-nya aja rumah satu ya. Apa ini? 150 bagi 700. Berapa? Sisanya ya, 20 ya. Nah, kalau ditotalkan 90.000 ya. Nah, ini kan total overhead cost. Berarti kalau total cost kan apa teman-teman? Total cost kan? Ongkos dasar ditambah dengan overhead kan gitu ya. Tambah dengan biaya overhead. Nah, nanti tiap rumah bisa dihitung ya kan ya. Rumah satu berarti dia 350 ditambahkan dengan mana? 45. Berarti ini kan nanti ditambah dengan 350 ya. Nah, ini jadi total cost-nya. Nah, ini akan menjadi total cost untuk rumah satu. Nah, gampang? Bisa dipahami nggak ini biaya overhead ya? Karena tadi biaya overhead tadi sifatnya seperti itu ya teman-teman. Dia kita angkanya tuh kayak gelondongan gitu ya. Wah, segini keluar gitu ya. Nah, caranya mengalokasikan, nah kita bisa pakai asumsi seperti ini ya.
Berarti rumah yang paling memerlukan biaya bahan baku paling banyak, nah dia biaya overheadnya lah yang paling banyak. Nah gitu ya, bisa diasumsikan seperti itu teman-teman. Ini cara yang pertama bisa seperti ini ya teman-teman ya. Nah cara yang kedua, ada cara yang kedua nih ya. Ini cara pertama nih, cara menjawab boleh kayak gini ya. Nah cara yang kedua nih, ini cara kedua ya. Nah bisa pakai allocation rate nih ya teman-teman ya. Nah jadi konsepnya sama gitu, tapi kita buat kayak rate gitu loh, perbandingan gitu ya, perbandingan antara overhead dengan direct cost ya. Nah ini kan biaya overheadnya dibandingkan dengan direct cost, berarti berapa dibagi berapa nih teman-teman? 90.000 ya kan, dibagi dengan 700 berapa nih kira-kira? 0,128 berapa gitu kan ya kayaknya? 0,13 gitu ya? Nah berarti kalau mau mencari biaya overhead untuk rumah satu gimana? Nah kalau mau cari biaya overhead untuk rumah satu, tinggal dikalikan aja allocation rate dikalikan dengan direct cost-nya ini ya 350. Udah kayak gitu. Ini ketemunya kayaknya nggak jauh-jauh dari 45 deh, coba nih. Nah, 45, gitu ya. Hasilnya mirip-mirip kan ya? Ayo coba soal 2 teman-teman baca coba. Udah dibaca? Nah, tuh kira-kira apa? Pakai apa kita mengalokasikan overheadnya? Kalau tadi kan pakai ini ya, bahan baku langsung sama tenaga kerja langsung. Nah, kalau itu sebuah perusahaan dia punya 2 jenis produk, jendela sama pintu, ya kan ya? Dia sebulan ini menghasilkan 5.000 jendela dan 2.000 pintu. Lini produksi A jendela, nah, luasnya 3.000 square feet, pintu 9.000 square feet. Nah, itu rincian biaya itu yang mana aja yang masuk overhead? Biaya bahan baku nggak langsung sama gaji. Apa aja? Coba. Bahan baku tak langsung. Biaya bahan baku tidak langsung. Berapa? 30.000. Bukan pakai rupiah, guys. Dolar ya. 30.000 terus. Apalagi yang biaya overhead di situ rinciannya? Gaji supervisor. $9.000. 90? 9.000. Oh, 9.000. Terus apa lagi? Yang masuk ke overhead? Beban listrik ya, masuk overhead ya? Kan nggak tahu. Beban listrik berapa? Nah, berapa di total? Udah, habis overheadnya. Ada lagi nggak overhead? Kelihatan nggak? Oke, 62. Nah, sekarang kan gimana nih caranya mengalokasikan 62.000 ini ke jendela sama pintu? Gimana caranya? Boleh? Itu yang kan beban listrik pabrik. Tapi gimana caranya menghitung supaya listriknya buat jendela aja gimana? Kalau mau jual jendela gimana caranya? Harganya berapa? Gimana caranya? Kan gitu pertanyaannya. Overhead itu gitu. Ya kan ya? Beban listriknya itu kan mana tadi? Nah, 23.000 ya kan ya? Gimana kita membebankan ke jendela dan pintu? Nah, coba ya, overheadnya kan udah nih ya, segini ya, 62. Nah sekarang biaya bahan baku langsung buat jendela aja berapa? 100. Terus biaya tenaga kerja langsung jendela 44. Ya, tulis dulu yang diketahui ya. Terus pintu, biaya bahan baku langsung pintu 220. Terus, jadi kalau kita menghitung overheadnya buat jendela gimana berarti teman-teman? 3.000. Tadi yang bilang 3.000 per. Nah, 3.000 ya kan ya? Per 12.000 dikalikan dengan ini kan ya? Nah, dikalikan dengan 62.000 berapa ini? 15.500. Nah, yang pintu nanti gimana? 1
9.000 bagi 12.000 dikalikan dengan 62 ya kan ya? Berapa ini? 46.500. Nah, total cost kan ini ya? Biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead berapa nih? Nah, berarti kalau nyari harga produksi per produk gimana? Total costnya 159, jumlah produksinya 5.000. Harga produksi per produk gimana? Nah, ya, ini dibagi dengan ini ya kan ya? Berapa berarti? 31,9. Nah, jadi harganya 31,9 untuk yang jendela. Kalau yang pintu? Itu kalau dari spesifiknya, Iya, maksudnya ke overhead. kecuali kalau misalnya kayak 3.000 itu Itu udah nggak apa-apa. tas. Udah ya, ini soal terakhir nih. Nah, kalian nanti maju ke depan ini. Ngerjakan ya. Uraian biaya overhead gitu ya. Terus ini ada basisnya. Basis. Nah, baru di sini ya. Biaya per departemennya ya. Departemen A, departemen B, sama departemen C kan gitu. Gaji supervisor. Nah, yang dijadikan basis apa teman-teman? Jumlah pekerja, karena semakin banyak jumlah pekerja yang diawasi, semakin besar gajinya kan gitu. Nah, berarti kalau biaya overhead gaji supervisor departemen A 15 per 32 dikalikan dengan 4.000. Berapa nih? Gini. Nah, ayo terus beban listrik. Gimana tuh beban listrik? Apa yang jadikan basis tadi? Ini ya, energi listrik ya. Gimana berarti cara ngitungnya? 200 per 480 dikali 3.500 ya. Nah, berapa teman-teman? 1.400. Nah, terakhir. Siapa mau jalan ke depan? Khalil, silakan Khalil. Boleh lah. Ya semua Bu. Papan B aja. B. Iya, semua. Oke teman-teman, gampang banget ya biaya overhead ya? Gampang nggak? Gampang banget. Anbi itu terlalu gampang memang. Oke teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Ya, kita review sedikit ya teman-teman ya. Nah, jadi biaya overhead ini termasuk biaya fixed cost atau variable cost? Kenapa dia fix? Tidak berpengaruh langsung ya terhadap output produksi, ya kan ya. Nah, cara menghitungnya tadi gimana teman-teman? Teman-teman bisa menyimpulkan dari 3 contoh soal ini, berarti dia cara menghitungnya gimana? Dengan menggunakan alokasi ya. Nah, alokasi yang ada basisnya apa, ada justifikasinya apa. Nah, bisa berdasarkan apa tadi, kalau contoh rumah tadi apa teman-teman? Berdasarkan bahan baku langsungnya, tenaga kerja langsungnya gitu ya. Kalau yang soal nomor 2 tadi, jendela sama pintu, berdasarkan apanya? Luas produknya bisa. Nah, kalau yang soal nomor 3 nih, nah, dia ada beda-beda ya teman-teman ya, ada basisnya. Nanti kalau sewa pabrik, kita jadikan basis adalah luas area. Nah kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi karena biaya overhead ini tuh dia biasanya
terhitungnya tuh dalam satu full gitu ya teman-teman ya. Nah padahal diproduksi sendiri dia bisa memproduksi banyak barang kan gitu ya. Kan biasanya jarang ya yang cuma single produk ya, biasanya dia banyak sekali produknya. Nah biaya overhead itu dia pakai justifikasi ya, atau alokasi lah istilahnya gitu ya, alokasinya bagaimana, apa yang menjadi basisnya kan gitu ya. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Sudah cukup jelas ya? Ya. Oke, terima kasih ya atas kehadiran teman-teman semua, terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas antusiasmenya. Sampai ketemu minggu depan. Bu Bita mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.